Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Bincang hari ini bersama saya Rida yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu memiliki peran penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu guna memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan juga transparan. Tapi, apakah Bawaslu sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya? Telah hadir di studio Sultan TV saat ini Kang Yanus Setiawan. Kang Yanus Setiawan ini merupakan akademisi Hubungan Tata Negara dan founder sekaligus Director Election and Democracy Studies (EDS) yang akan berbincang tentang sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menjaga kondusivitas pemilu tahun 2024. Assalamualaikum Kang YS tadi diminta untuk disapanya. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rida. Ya, selamat siang Kang. Nah, baik pemirsa, langsung saja, tentunya topik yang akan kita bahas ini nih topik yang sedang hangat-hangatnya. Karena tahun 2024 ini banyak sekali tentang kasus-kasus ataupun tentang hal-hal yang bisa kita ulik tentang pemilihan atau pemilihan umum tentang pemilu. Baik Kang Yes, sebelum menelisik lebih lanjut terkait pandangan Akang nih terhadap Bawaslu, sebetulnya apa tugas dan juga fungsi Bawaslu nih yang perlu kita ketahui? Ya, kalau secara normatif tugas dan fungsinya Bawaslu itu sudah ada ya di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum, ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tetapi secara umum begini, tugasnya Bawaslu itu pada intinya adalah dia membuat regulasi tentang pengawasan pemilu ya, kemudian juga dia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu pada seluruh tahapannya, termasuk nanti dia juga menjadi lembaga yang menyelesaikan kalau ada sengketa yang terkait dengan proses di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Intinya seperti itu. Baik, bukan hanya sekadar untuk mengatur regulasi, namun juga melakukan pengawasan. Regulasi itu kalau pada level Bawaslu RI dia membuat. Tapi betul. Kalau di level provinsi, kabupaten kota dia melaksanakan. Baik. Kemudian nih, Kang, bagaimana nih menurut pandangan Akang sendiri yang menilai kinerja Bawaslu ini dalam mengawasi dan menanggapi dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang saat ini terjadi? Ya, begini Rida ya. Kita ini sampai hari ini sebetulnya mungkin juga publik lah ya, masyarakat pada umumnya memang kerap kali bertanya-tanya ya, sebetulnya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ya. Jadi poinnya adalah kita berharap sebetulnya Bawaslu memainkan peran yang lebih strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya yang itu bisa terukur sehingga kita bisa menilai secara objektif apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Tapi kalau secara objektif pula kita katakan bahwa kita masih belum bisa menemukan secara faktual apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, kecuali kita mendapatkan beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut kita tidak terlalu penting untuk disampaikan. Yang harus dimunculkan oleh Bawaslu sebetulnya adalah apa yang sudah dilakukan. Nah, itu yang paling penting. Betul. Karena selama ini mungkin di ajang pemilu ini ada banyak berita-berita yang mungkin sudah bertebaran, tapi kadang masyarakat itu kurang tahu tentang memang apa kinerja dari Bawaslu itu sendiri dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kita ambil contoh misalnya begini ya. Salah satu kewenangannya Bawaslu itu adalah mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, kan gitu ya. Itu diatur di dalam undang-undang juga Perbawaslu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah model pengawasan seperti apa yang dilakukan gitu loh. Pada level provinsi atau bahkan pada level kabupaten kota,
juga di level pusat sebetulnya sudah ada pernyataan yang tegas, baik dari Kementerian Dalam Negeri atau dari aparatur sipil negara yang itu menyatakan bahwa ASN itu pasti netral, kan begitu. Nah, Bawaslu nggak perlu merepetisi, mengulangi ulang gitu loh. Kemudian menyampaikan berulang-ulang bahwa ASN itu harus netral, nggak perlu lagi gitu loh. Tetapi yang perlu dilakukan oleh Bawaslu menurut saya adalah menunjukkan kepada publik bagaimana dia melakukan tindakan terukur supaya tidak ada lagi berita-berita atau katakanlah peristiwa-peristiwa ASN dianggap tidak netral, gitu loh. Jadi yang perlu dimunculkan oleh Bawaslu itu misalnya dia memeriksa Mr. X, Mr. Z karena ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, gitu loh. Jadi bukan kemudian dia seperti apa ya, mengulang-ulang apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, gitu loh. Nah, itu saya kira bukan lagi pekerjaannya institusi, lembaga gitu. Itu seperti perilaku individual. Nah, begitu. Jadi saya pernah secara umum menyampaikan ya Bawaslu itu kerjanya atau produknya adalah hasil temuan dan hasil pengawasan. Gitu loh, bukan pernyataan. Ya, pernyataan-pernyataan itu tidak diperlukan oleh masyarakat. Yang diperlukan oleh masyarakat, kita melihat dengan nyata ada produk dari pengawasan. Apa produknya? Nah, gitu loh. Betul. Ya. Kemudian, tadi masih berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang tadi nih, Kang. Beberapa waktu lalu, Kang YS ini sempat mengomentari terkait Bawaslu Banten yang memantau gerak-gerik pejabat kepala daerah di Banten. Mungkin nih, Kang, bisa dijelaskan kembali. Iya, Bawaslu itu kan bukan detektif ya. Jadi mengawasi gerak-gerik itu kan seolah-olah ini kalau bahasa anak mungkin bahasa anak gaul ngintilin gitu stalking, mau ngapain gitu ya, dia stalking ASN, stalking pejabat kepala daerah. Ya bukan itu pekerjaannya. Dia harus secara serius kan gitu mendapatkan input yang tepat tentang terjadinya sebuah peristiwa. Begitu loh. Pelanggaran misalnya terhadap netralitas ASN harus jelas jam D-nya, kan gitu, hari H-nya, lokus tempatnya. Nah, itu terukur, bukan kerja dia mengawasi gerak-gerik. Kalau mengawasi gerak-gerik itu kan kayak detektif. Bawaslu bukan detektif. Dan nggak perlu juga dia sampaikan itu sama media. Itu sudah pekerjaannya, gitu loh. Yang ditunggu oleh masyarakat adalah dia memeriksa siapa, gitu loh. Ya kalau nggak ada, berarti ya nggak usah banyak bicara, gitu loh. Karena memang belum ada yang dikerjain, gitu lah. Oke, kita sampai hari ini deh, berapa aparatur sipil negara yang sudah diperiksa oleh Bawaslu? Ada nggak teman-teman media menemukan? Belum kan, gitu loh. Tapi setiap hari mengawasi gerak-gerik, terus hasil pengawasannya apa? Gitu loh. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi gerak-gerik? Kan begitu dong. Kalau tidak ada aktivitasnya lembaga negara itu yang tidak diberikan dukungan pembiayaan. Nanti kan kita menjadi pertanyaan nih, setiap mengawasi gerak-gerik itu berarti mulai dari apa nih? Mulai dari keluar dari rumah, mulai dari keluar dari kantor sampai ke satu tempat acara. Itu berapa biaya? Kalau teman-teman di media mungkin biaya produksi, betul. Biaya pengawasan, kita nggak pernah tahu kan, gitu loh. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kunci buat kita adalah apa hasil pengawasan gerak-geriknya, berapa orang yang sudah diperiksa, apa hasil pemeriksaannya. Kalau dari pengamatan terhadap kinerja yang dilakukan ya oleh teman-teman Bawaslu, khususnya di Banten ya, melihat dari websitenya kan gitu ya, dari situs resmi yang dikelola Bawaslu hanya ada beberapa kok, dan itu cuma penyelenggara pemilu. Betul. Penyelenggara pemilu maksudnya KPU,
gitu loh. Hanya ada beberapa putusan yang terkait dengan pekerjaannya KPU. Nah, tapi di media yang disampaikan mengawasi gerak-gerik ASN, tapi yang putusannya yang ada tentang KPU. Nah, ini kan jadi nggak relevan, gitu loh. Jadi hasil pengawasan gerak-geriknya apa? Nah, itu lebih kurang begitu. Betul, jadi intinya adalah ketika Bawaslu ini memiliki tugas pengawasan, Ya. Tentunya bukan hanya pengawasan saja, namun ada produk hasilnya, Ya. yang tentunya ini sangat-sangat penting untuk masyarakat ketahui agar karena ini pemilu harus jujur dan adil dan bisa Ya. terbuka kepada seluruh lingkup masyarakat di Indonesia. Ya. Nah, Pak. Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi mengawasi gerak-gerik pejabat kepala daerah di Banten. Apakah fenomena ini atau pelanggaran ini hanya terjadi di Banten saja, Pak? Menurut pantauan Kang sendiri? Kalau berdasarkan laporan Bawaslu ya, yang bisa kita tangkap dari situs resminya Bawaslu, ya belum ada, belum ada, gitu loh. Itu cuma omong-omongnya Bawaslu aja. Ya kalau sekarang ini lagi muncul ke permukaan ya bahasa omong-omong gitu ya. Itu omong-omongnya Bawaslu aja, nggak ada, gitu loh. ASN yang diawasi siapa? Ada nggak kita menemukan laporan hasil pengawasan? Nggak ada. Temuan hasil pengawasan? Nggak ada. Saya membaca website ya. Saya membaca berdasarkan kalau boleh kita menyebutnya data yang ditampilkan oleh Bawaslu sendiri, atau ada data atau hasil temuan yang disembunyikan. Nah kan gitu. Perlu diulik ya. Ya itu teman-teman media lah yang mempertanyakan ya. Tapi saya karena Election and Democracy Studies lebih banyak melakukan penelusuran yang basisnya kajian dan riset kan gitu ya. Kita nggak menemukan hasil pengawasannya apa, kepada siapa, kan gitu. Ada di mana kan gitu ya, seperti lagu gitu ya. Siapa kan gitu kan, di mana gitu kan. Nah itu nggak kita temukan. Gitu loh. Dan yang terakhir nih Pak, sejauh mana nih Akang melihat peran Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dalam mengatasi tantangan permasalahan yang muncul selama prosesi pemilu? Singkat saja. Ya sampai sejauh mana, karena memang belum banyak yang dikerjakan, ya baru segitu aja. Kan kalau sampai sejauh mana itu kan rentangnya terukur ya, 5, 10 gitu kan, 15 atau misalnya apalah begitu kan, yang sifatnya numbering. Ya sampai hari ini kita tidak menemukan data itu, atau Bawaslu yang tidak menyampaikan data itu kepada publik. Ya kan kerjanya Bawaslu itu dibiayai oleh negara, maka mempertanggungjawabkannya selain dalam perspektif administratif itu kepada negara melalui instrumen laporan hasil kinerja, tapi yang paling utama sebetulnya secara substantif adalah melaporkan kepada publik kerja-kerja pengawasan yang dilakukan. Nah kalau ditanya sampai di mana, ya saya mungkin menyebutnya ya sampai di situ aja. Baik. Baru segitu gitu. Baik, terima kasih. Itu sudah untuk segmen pertama. Oke, sip.